Kalau Anda mau cari uang di dunia investasi maupun di dunia trading, dengerin kata-kata saya. Nah, fakta memang bahwasanya dunia keuangan, terutama dunia investasi maupun dunia trading, itu memang sangat-sangat menggiurkan. Karena kalau Anda lihat di sosial media, yang begitu banyak disebarin, yang dikasih lihat itu semuanya adalah yang bagusnya. Ya, yang kelihatan sukses, beli mobil mewah, beli kendaraan mewah, hidup mewah, dan sebagainya. Ya, tapi kalau Anda lihat lebih cermat lagi di banyak orang, ya, bukan di segelintir orang, sebenarnya Anda lebih sering mendengar kata-kata atau kalimat yang orang itu bilang rugi, atau yang lebih banyak Anda dengar kata-kata orang yang bilangnya untung. Ya, pasti Anda akan lebih banyak dengar yang orang bilang tentang rugi. Ya, rugi, rungkat, habis uang, dan sebagainya. Ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi dan mungkin juga terjadi pada Anda, dan ini juga terjadi pada saya dulu. Ya, jadi waktu saya pertama kali mengenal dunia keuangan, mengenal dunia investasi, terutama di kripto, karena saya tidak masuk di saham, ya, jadi saya tidak tahu, ya. Tapi ya, waktu pertama kali, saya mentalnya adalah mental yang mungkin seperti kebanyakan orang. Ya, jadi saya nggak ngerti sama sekali tentang dunia ini, tapi hanya karena sedikit belajar, mungkin tepatnya bukan belajar ya, tapi mendengar kata-kata orang, input sana, input sini, dan saya langsung merasa saya itu bisa, ya, saya itu bisa mengerti, dan langsung saya masuk ke market, tanpa saya sebenarnya mempelajari lebih dalam tentang apa sih market ini, gitu ya, bagaimana cara kerjanya, dan sebagainya. Nah, jadi saya langsung masuk aja dengan uang beneran dong, ya. Nah, apa yang terjadi ya? Sekali kebetulan benar, ya kebetulan, dan saya langsung di atas angin, ya. Saya langsung merasa bahwasanya saya ini kayaknya memang udah ditakdirkan memang di dunia ini. Jadi saya pikir ya udah saya akan stop semua yang saya kerjakan, saya akan masuk di sini aja, ya. Nah, yang terjadi justru bukan seperti itu, ya. Setelahnya justru lebih banyak ruginya daripada untungnya, ya. Jadi ya, ini yang sering terjadi, dan mungkin ini juga Anda yang sedang mengalami. Nah, dunia kripto ini sekarang sedang rame-ramenya, ya, makin banyak orang mengenal dunia kripto, dan di kripto ini sebenarnya ada banyak sekali industri di dalamnya, gitu ya. Kalau misalnya sub-subnya itu banyak sekali, ya. Dari trading ada, yang sekedar jual-beli, dari kemudian kita hanya investasi juga ada, kemudian kita hunting koin-koin meme yang baru, ya, istilahnya itu apa ya, saya lupa ya. Lalu ada staking, lalu ada lagi mining, lalu ada lagi Web3, dan sebagainya. Jadi, sub-subnya itu banyak sekali, dan orang harus belajar begitu banyak. Nah, kalau saya sendiri, saya konsen pada trading dan investasi yang menurut saya mungkin ini yang paling banyak orang masuk golongannya ke sini, ya. Saya sendiri sekarang masuk ke dalam yang ini, ya, industrinya yang ini. Nah, terus kalau misalkan Anda lihat ya, banyak sekali orang itu juga tidak paham tentang kripto, ya. Dan sering banget itu kehasut dengan perkataan orang lain. Ya, mungkin dia nonton video dari A, B, C, D, E, atau mungkin dia dengerin dari temannya yang ke temannya dan ke temannya lagi. Yang infoin, ini koin bagus nih, ini bakal pump, ya, ini bakal gini, bakal gitu, ya. Tapi dia sendiri nggak paham itu koin apa. Dia cuma taunya dari kata-kata orang lain. Nah, akibatnya apa? Rata-rata orang masuk itu bukan karena memahami, tapi pengen cuan. Sehingga mental yang dimasukin, itu bukan mental dari investor, bukan mental dari trader. Tapi justru mentalnya adalah mental dari gambler. Atau kita bilang penjudi, ya. Jadi menjadikan kripto sebagai judi. Lalu ketika minus 5%, 10%, yang kita tahu kalau di kripto itu merupakan hal yang wajar, tapi kalau di saham sudah agak kurang wajar itu. Lalu kemudian panik, ya, panik, terus kemudian, ya itulah, jual rugi, terus komen-komen di sosial media, dan sebagainya, yang bilang bahwasanya dia rungkat, dia ini, dia itu. Saya sering banget ya, kalau teman-teman mungkin punya exchange, kebetulan saya pakainya Binance, di sana dia ada Binance Square, dan kita bisa lihat tuh komentar orang banyak sekali. Yang di komen rata-rata, kalau sudah minus, mereka nanya orang, ini saya harus ngapain? Saya harus gimana gitu ya? Sudah minus baru nanya. Kenapa nggak nanya waktu masih nol? Artinya masih belum sama sekali masuk ke market.
Ya, kenapa nggak nanya pada saat itu? Kenapa nanya ketika sudah minus? Dan memang hampir semua orang begitu sih ya. Nah, jadi kenapa orang banyak sekali rugi di dunia keuangan, terutama di yang spesialis di sini adalah kripto? Ya, karena pertama dia tidak paham tentang dunianya, sekedar dengar kata orang lain, lalu kemudian dia masuk. Nah, lalu pun kalau misalkan belajar, ya belajarnya itu kan ada dua ya. Ada yang dia belajar secara otodidak, sama seperti saya dulu, saya juga belajar otodidak ya. Ada juga kita bisa belajar ke orang lain yang sudah mengerti tentang trading, tentang investasi, tentang kripto, ya, yang juga saya lakonin dulu ya. Jadi kita belajar ya, cuman ada perbedaan yang sangat menjauh antara kita belajar otodidak dengan kita belajar langsung ke yang sudah ngerti. Ya, kalau otodidak kita pasti akan wasting time sangat banyak sekali karena informasi yang kita akan dapatkan dari sosial media, dimanapun itulah, YouTube, TikTok, dan sebagainya, itu sangat-sangat banyak. Ya, bahkan kita disuguhin kadang-kadang sesuatu yang kita tuh sama sekali nggak ngerti nih apa. Kita belum belajar A, tapi disuguhin informasi D, E, dan sebagainya. Ya, jadi ibarat gini lah, kita baru belajar nih kripto apa sih, langsung disuguhi tentang news, ya, langsung disuguhi tentang NFT, langsung disuguhi tentang hal-hal yang lain, terus kemudian staking, yang notabene kita baru mau tahu nih kripto apa, blockchain apa, tapi udah begitu banyak informasi yang diberikan. Sehingga kita tidak terarah, tapi kita belajar ini dikit, belajar itu dikit, ya, dan akhirnya pada terjadi, nggak satupun yang kita benar-benar kuasai. Kita hanya tahu, dan tahu. Tapi kita nggak mendalami. Ya, ibarat kita kalau bicara dokter, ya dokter umum, semua tahu, tapi tidak mendalami satu bidang, seperti dokter spesialis. Ya, jadinya seperti itu. Ya, nah, di sini teman-teman, ya saya memberikan saran buat Anda, kalau memang Anda pengen supaya bisa mendapatkan keuntungan, terus kemudian jangka panjang di dunia ini, dunia investasi, atau dunia trading. Nah, trading ini cakupannya bukan cuma kripto ya, ada juga di Forex, ada juga di XAU, dan sebagainya ya. Kalau Anda mau masuk ke dunia ini, baiknya Anda itu belajar dulu lah ya, karena saya udah lihat banyak banget, dan dulu saya sendiri juga ngalamin, ya. Kita ini entah kenapa ya, rela banget hilang uang di market daripada kita hilang uang pada saat kita belajar. Ya, kita rela banget ini, gambling di market, hilang duit, ya, dan ya, duitnya banyak lagi yang kita hilang di situ, daripada kita menggunakan sebagian dari uang itu untuk kita belajar dulu. Nah, kebanyakan yang sering begitu, ya. Bukan sering lagi, memang begitu, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ya rungkat lagi dan rungkat lagi. Itu yang terjadi di market. Nah, saran saya adalah, kalau memang Anda mau masuk ke dalam market, Anda pengen tahu dunia keuangan ini seperti apa, terutama di investasi dan di trading. Trading ini bisa apa aja ya, bisa kripto, saham, forex, XAU, dan sebagainya. Bebas lah. Ya, intinya trading ya. Kalau Anda memang mau masuk ke dunia itu, saran saya adalah Anda belajar terlebih dahulu. Ya, belajarnya dari mana? Kalau Anda mau otodidak, itu di internet ada begitu banyak informasi. Anda harus pilih-pilih, cari satu persatu. Saran saya adalah cari tahu dulu kripto itu apa, kemudian cari tahu itu tentang, kalau memang kripto ya, kalau investasi kripto ya, cari tahu itu tentang forex itu apa, XAU itu apa, cari tahu dulu. Setelah Anda tahu, baru Anda cari tahu gimana transaksinya. Setelah ngerti transaksinya, cari tahu tentang scam-scamnya, penipuan-penipuannya, cari tahu itu dulu. Ya, kalau udah ngerti juga, ya udah belajar analisanya. Ya, kalau Anda ngerti analisa, ngerti skill analisa, Anda bisa analisa di kripto, bisa analisa di saham, bisa analisa di market future yang lain. Ya, contohnya kayak XAU, forex, dan sebagainya. Ya, Anda bisa analisa karena kurang lebih itu kan chart semua. Dan kalau ngerti analisa, semua chart itu bisa dianalisa. Jadi itu skill, ya, dan skill ini akan bisa terpakai Anda sampai Anda mati nanti. Ya, karena skill ya, skill. Nah, itu. Jadi Anda kuasai itu dulu, ngerti, paham, baru kemudian Anda cari metode. Ya, metode itu ibarat kita cari resep. Jadi pertama belajar masak dulu, setelah ngerti masaknya, cari resepnya. Karena resep yang enak itu bisa dijual, bisa dapat cuan atau dapat untung. Sama di trading seperti itu, di investasi juga seperti itu. Kalau Anda belajar analisanya, sudah ngerti analisa, cari resep analisanya. Jadi kalau Anda udah dapat resepnya,
Anda bisa trading di jenis market apapun. Kondisi market apapun, Anda bisa masuk, bisa trading, bisa investasi. Karena udah ngerti, ya, dan karena sudah punya resep. Nah, kalau sudah punya resep, maka tidak ada lagi itu cerita kalau misalkan Anda tradingnya itu emosional sekali, ya kan, dan mungkin yang lain-lain lah ya. Kayak saya kemarin barusan aja bikin live trade bersama member-member yang ada di dalam BTC channel. Dan kebetulan ada satu member di situ yang komen, ya, kalau trading itu benar-benar emosi banget dimainkan, ya. Nggak kuat, nggak sanggup lah, karena emosi banget gitu ya. Nah, kenapa bisa muncul perkataan ini? Ini perkataan saya mungkin udah sekian lama yang lalu, teman-teman. Ya, udah lama, ya. Perkataan saya adalah seperti itu. Kenapa bisa muncul kalimat seperti ini? Ini adalah kalimat yang muncul adalah ketika Anda sebenarnya belum paham itu tentang trading, ya. Anda hanya tahu, oke, saya pakai indikator untuk melihat. Oke, saya tahu chart begini, tapi Anda belum paham benar-benar tentang analisanya. Dan Anda juga belum punya yang namanya strategi atau resep yang saya bilang tadi ya. Belum punya resep itu, belum punya strategi itu, sehingga tradingnya Anda atau investasi Anda itu lebih kepada feeling atau tebak-tebakan. Ya, tapi kan saya lihat di sosial media si influencer ini ngasih ini terus pamerin sana sini. Ya, teman-teman, again ya. Kita kalau misalkan mau masuk ke dalam dunia keuangan, jangan jadikan orang lain itu sebagai contoh kita secara membabi buta. Ya, jangan kacamata kuda ke dalam satu orang saja, kecuali Anda memang tahu ini orang yang bagus. Masalahnya kita kan nggak ngerti nih, Anda belajar dari siapa, ya, dan orangnya benar apa tidak. Baru-baru ini saya ada bikin video tentang yang money management dan juga yang full margin, ya, dan itu kan juga sedang rame, jadi sedang ada tantangan sini, tantangan situ, ya. Ya, sebenarnya kalau disuruh memilih, saya sendiri itu tipe yang orang yang mengatur keuangan, ya. Saya tidak akan bermental judi. Kenapa? Karena saya ngerti apa yang saya lakukan, ya. Dan gini, nggak harus Anda ngikutin orang yang kelihatan pamer di depan itu kemewahannya, ya. Bukan itu yang jadi patokannya. Yang jadi patokannya adalah ketika Anda mau belajar ke seseorang, Anda lihat ini orang ngerti nggak sih gitu. Lebih baik kepada isinya daripada bungkusnya, ya. Bungkus itu bisa dibagusin, teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mendalami dunia keuangan ini sebenarnya ada banyak sekali scam yang dilakukan. Yang dulu saya juga kena, ya. Scamnya itu bisa antar sesama trader, bisa juga datang dari exchanger atau broker yang kita pakai, ya. Dan mereka ini butuh yang namanya affiliate. Affiliate itu ya orang-orang yang kerjasama dengan brokernya, lalu mempromosikan brokernya, dan memberikan seolah-olah dia tuh untungnya besar sekali dari broker ini, dia punya strategi bagus sekali, dan kalau orang mau ikut dia harus masuk ke broker itu. Jadi dia jadi IB-nya, ya kan? Dan ketika orang rungkat, orang habis uang, si orang ini yang affiliate dengan si broker, itu mendapatkan komisi dari habisnya Anda. Nah, ini banyak banget jenis scam yang sebenarnya Anda perlu pelajari dulu. Tahu dulu sebelum Anda masuk ke dalam market, ya. Kalau Anda nggak ngerti ini, Anda akan jadi korban, ya. Jadi korban berikutnya yang akan mereka makan uang Anda. Ya, jadi lebih baik Anda pelajari hal-hal seperti ini dulu, ya kan. Nah, saran saya Anda lebih baik belajar dulu untuk part-part yang seperti ini sebelum Anda masuk ke dalam investasi ataupun trading. Saya mau beli Bitcoin, boleh, bukan tidak boleh. Tapi Anda tahu nggak Bitcoin itu apa, fungsinya apa, ya, sudah siapa aja yang pegang Bitcoin itu, terus Bitcoin itu kegunaannya apa, ya kan, dan sebagainya lah. Cari tahu dulu, sehingga ketika orang nanya, kenapa kamu beli koin ini? Kita bisa memberikan jawaban yang meyakinkan banget karena kita ngerti itu barang. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu beli barang ini? Karena saya lihat si ini ikut, saya ini. Nah, itu yang celaka, teman-teman, ya. Dan memang kita harus akui ya, manusia itu pada dasarnya greedy, ya. Kita tuh pengen banget bisa untung secepatnya, kaya secepatnya, gitu ya. Nggak salah sih, ya memang. Dan kalau Anda mau masuk ke yang seperti itu, berarti Anda harus siap secara mental dan siap untuk rugi andaikan tidak sesuai, ya. Karena ya, again, dunia keuangan itu dunia yang sangat menggiurkan, yang Anda bisa dapat
emas banyak, bahasanya gitu, atau justru Anda akan dapat sampah banyak, ya. Tinggal yang mana yang sebenarnya Anda ikuti, ya. Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung itu tidak mau terlalu cepat sekali kayak gitu, ya kan. Saya trade itu sangat amat mengatur keuangan, ya. Saya tidak akan trade yang ugal-ugalan, walaupun saya udah punya strategi bagus yang saya tahu sendiri karena saya backtest sendiri. Walaupun saya tahu itu bagus banget, tapi saya tidak mau sampai emosi saya masuk ke dalam trading saya. Jadi saya tetap atur sebaik-baiknya saya punya keuangan, supaya, again, emosi saya tidak masuk ke dalam tradingnya saya. Karena kalau emosi sudah masuk, kita greedy, trading kita itu jadi berbeda lagi, teman-teman. Ya, jadi kacau dia. Jadi, karena kita melibatkan emosi di dalam situ. Ya, tapi saya tidak mau. Saya mau mengatur dengan sangat baik. Ya, progresnya memang lebih lama daripada orang lain, tapi itu sesuatu yang jauh lebih pasti buat saya dibandingkan yang lain. Ya, nah, kalau saya sarankan teman-teman belajar dulu, mengerti dulu, nggak harus jadi seperti saya, karena Anda bisa juga menjadi tipe trader yang risk-nya lebih besar dari saya. Tapi poinnya adalah bukan itu. Poinnya adalah Anda mengerti dulu. Mengerti, paham, kalau sudah ngerti, sudah paham, ya resiko Anda atur sendiri sesuai dengan yang Anda pengen. Ya, kalau Anda belum paham, ya jangan dulu, kayak gitu. Oke? Nah, saya mau kasih saran buat Anda ya. Jadi kalau misalkan Anda pengen benar-benar menjadi seorang investor atau trader di dalam dunia keuangan ini, maka ini ada video 3 menit yang saya ingin Anda tonton. Ya, cuma 3 menit. Ya, silakan Anda tonton. Nanti setelah selesai, kita akan bahas sedikit lagi dan kita selesai. Kami ada di sini untuk Anda karena kami punya solusinya. Kami punya sistem dan juga punya program yang mungkin Anda butuhkan. Kunjungi situs kami di btcchannel.com. Nah, program kami yang pertama adalah BTC App. Jadi ini adalah sebuah sistem copy trade otomatis yang akan membantu Anda melakukan transaksi secara otomatis dan mengkompon modal Anda dari modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai miliaran rupiah. Dan di sistem ini kita tidak ada lagi bagi hasil, tidak ada profit sharing. Artinya semua profit yang Anda dapatkan 100% adalah miliknya Anda. Nah, yang kedua adalah kita punya BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal kami analisa dan kami bagikan ke dalam grup hampir setiap hari. Di situ sudah ada harga entry, harga stop loss, harga take profit, dan juga ada risk and reward-nya. Jadi Anda bisa memanfaatkan signal-signal yang kami berikan ini untuk mencari cuan di market, baik di spot market maupun di future market. Nah, yang ketiga adalah BTC Academy. Jadi buat Anda yang pengen menjadi trader, pengen belajar analisa teknikal supaya tidak kena scam, tidak kena tipu di luar sana, maka kelas BTC Academy cocok banget buat Anda. Karena sudah dalam bentuk video. Jadi formatnya sudah video, Anda bisa menonton kapan saja, di mana saja. Jadi bebas dan Anda bisa menonton berulang-ulang. Nah, terus kita juga ada live trading bareng bersama. Jadi setiap minggu kita mengadakan live trading via Zoom online, jadi Anda bisa ikut dan juga bisa trading bareng bersama dengan kami. Nah, semua benefit-benefit ini kami berikan kepada Anda cukup dengan hanya 1 kali membership saja, dan ini harganya sangat-sangat terjangkau, jadi sangat worth it sekali. Dan buat Anda yang sudah bergabung dalam membershipnya, kita ada grup khusus untuk melakukan update terkait dengan tradingnya. Jadi baik berupa laporan dari transaksinya maupun laporan dari profitnya. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah bergabung di dalam program serta sistem yang ada di btcchannel.com. Kami juga menyediakan kelas offline dan juga kelas private karena kami tahu tidak semua orang bisa belajar hanya dari online saja. Karena itu kita mengadakan kelas offline dan juga kelas private. Hubungi admin kami untuk bisa mendaftar di dalam kelasnya. Lalu juga kita menyediakan paket strategi trading yang sudah terbukti profit dengan backtesting selama minimal 6 bulan. Di dalam paket itu sudah ada screenshot untuk setiap tradingnya dan juga sudah ada perhitungan dalam bentuk file format Microsoft Excel. Dan untuk mendapatkan paket ini Anda bisa menghubungi admin kami juga. Jadi gimana? Lengkap banget ya. Mau trading otomatis plus compounding kita ada, mau signal trading kita juga ada, mau belajar trading baik online maupun offline dan kapan aja kita juga ada. Lalu juga buat Anda pengen mendapatkan strategi trading yang sudah terbukti profit, kita juga ada.
So, ayo bergabung di dalam membership di BTC Channel, karena membershipnya hanya 1 kali saja dan sudah tidak ada profit sharing. Nomor adminnya kami akan cantumkan di dalam deskripsi, jadi hubungi admin kami sekarang juga. Jadi ayo daftar sekarang dan mulai cuan sehat bersama BTC Channel. Kembangkan modal Anda hingga menjadi miliaran rupiah, dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, so balik lagi ke Anda. Mau rugi dulu baru Anda sadar, atau sadar dulu supaya Anda tidak rugi? Semua kembali kepada Anda. Ya, Anda udah tahu nih, saya udah jelasin panjang kali lebar, juga saya udah infoin di dalam video 3 menit bahwasanya kita punya apa aja yang bisa Anda ikutin, ya kan? Tapi ya balik lagi semua kepada Anda, ya. Dan di sini juga saya mencatat ya, kalau misalkan Anda mau jadi trader investor ya, Anda harus belajar dulu, ya. Belajar itu bisa ada 2, ada otodidak, yang Anda belajar sendiri, dan ini informasinya banyak sekali. Banyak sekali. Anda bisa cari di sosial media, ya. Pokoknya cari yang berhubungan dengan trading, investasi, Anda bisa dapatin semuanya. Karena banyak yang memberikan informasi seperti ini. Jadi Anda bisa belajar dari situ. Tapi ini memang waktunya akan pasti lebih lama karena Anda tidak terarah. Ya, semua Anda pelajari, semua masuk. Padahal nggak ada satupun yang benar-benar terarah buat Anda, ya. Nah, itu Anda bisa belajar secara otodidak, dan ini pasti akan makan waktu yang sangat lama. Ya. Nah, yang kedua adalah kalau misalkan Anda pengen menjadi trader dan investor dengan jalur yang lebih cepat, Anda bisa belajar ke yang sudah punya materinya. Ya, dalam hal ini kita punya yaitu di BTC Channel. Ya, jadi kita bisa pandu Anda untuk lebih terarah, dan bahkan kalau di dalam BTC Channel kita, teman-teman, itu sudah ada video yang kita siapin, video untuk membantu Anda mengerti tentang kripto dan juga tentang analisa teknikalnya. Jadi Anda bisa masuk, gabung, kemudian bisa nonton videonya bahkan berulang-ulang, dan Anda boleh putar kapan aja, ya. Kapan aja Anda bisa putar karena videonya bisa diulang-ulang, ya. Nah, kalau misalkan belajar online-nya Anda tidak bisa, karena nggak semua orang bisa belajar online. Ada orang yang harus dipandu secara langsung, harus ketemu muka, lihat, oh cara kliknya gini. Nah, ada yang seperti itu. Makanya kita juga siapin namanya kelas offline dan juga kelas private, ya. Jadi kalau memang Anda mau, Anda bisa ikutin itu supaya Anda bisa ngerti tentang trading jauh lebih cepat. Nggak usah dengerin kata-kata orang, teman-teman, ya. Nggak usah dengerin kata, tapi kan begini-begini. Anda yang paling tahu Anda harus ngapain. So, jadi ketika memang Anda putusan Anda harus begini, ya sudah, Anda tinggal lakonin dengan sangat baik, ya. Tapi again, sekali lagi, belajar dulu supaya Anda paham, ya. Oke, lalu nah, kalau misalkan kita bicara belajar dari yang sudah punya materinya, ya tentu saja pasti ada biaya karena orang tersebut itu menyiapkan waktu untuk ngajarin kita. Ya, jasanya lah kita bayar, ya. Ya sama kayak misalkan kita belajar dimanapun tuh, kita kan pasti bayar untuk belajar karena kita dipandu langsung oleh orang yang sudah ngerti, ya bahasanya adalah gurunya, mentornya, coachnya, dan sebagainya, ya. Jadi pasti ada jasa yang kita bayarkan untuk ke sana. Tapi kalau kita nggak mau bayar pakai jasa-jasa seperti ini, ya nggak apa-apa. Anda bisa menggunakan media sosial yang begitu banyak, dan Anda otodidak untuk belajar sendiri. Kalau memang bisa, nggak apa-apa. Silakan, go ahead, gitu, ya. Baik, dan saya udah mau selesai ya, teman-teman. Jadi, jangan lakuin kesalahan yang saya lakukan, itu aja pesan saya, ya. Buang waktu yang banyak dulu saya lakukan karena saya belajar otodidak banget, ya. Jadi saya buang waktu banyak banget, ada kali 2 tahun ya mungkin saya belajar itu ya, otodidak gitu ya. Lalu kemudian malah justru bukannya lebih cepat saya ngerti, lebih hemat biaya yang saya keluarin, malah justru biayanya jauh lebih besar. Ya, nah itu dulu yang saya ngalamin, makanya buat Anda yang pengen belajar, pengen ngerti dulu tentang dunia keuangan, terutama trading dan investasi, ya saran saya sih sebenarnya paling bagus adalah Anda belajar ke yang sudah punya materi. Jadi Anda itu terarah dan ngerti harus ngapain. Kayak kita misalkan dipandu itu ngerti gitu. Jadi sebelum kita bisa lari, ya kita jalan dulu. Ya sebelum kita bisa jalan, kita merangkak dulu. Jadi dipandu satu persatu kayak gitu. Dan kita ngerti stepnya jadinya, ya. Nah, kalau misalkan saya saya disuruh pilih ya untuk belajar supaya bisa mengerti, saya sendiri pasti akan menggunakan jasa yang bisa memandu saya karena saya akan hemat waktu banyak sekali, walaupun memang ada fee atau bayaran yang harus saya bayarkan. Tapi menurut saya itu jauh lebih worth it daripada waktu saya yang kebuang banyak dengan informasi yang begitu banyak yang masuk kepada saya. Ya.
Nah, so kembali kepada Anda teman-teman ya, buat Anda yang pengen serius belajar, pengen ngerti supaya tidak kena scam sana, scam sini, hilang duit banyak-banyak, rugi besar-besar, ya lebih baik itu uang Anda pakai buat bayar orang supaya Anda dipandu dan Anda mengerti tentang dunia yang Anda pengen masukin ini. Ya, kalau tidak, Anda akan tetap membuang uang, bedanya Anda buang di market. Begitu buang di market, you got nothing. Ya, kamu tidak akan dapat apa-apa. Anda tidak akan dapat apa-apa, Anda hanya akan dapat emosinya doang. Ya, emosinya, stresnya, capeknya, itu yang Anda akan dapatkan. Tapi kalau Anda serius, memang benar mau masuk ke dunia investasi dan dunia trading, ya my suggestion adalah you learn first. Ya, dan learn first itu adalah kalau bisa learn dari orang yang memang sudah punya materi atau konsep untuk mengajar tentang semua ini. Terutama kalau misalkan di kripto, teman-teman bisa masuk ke dalam BTC channel kita, ya. Dan buat Anda yang memang nanti tertarik untuk belajar dengan kami, ya, di bagian deskripsi itu sudah ada nomor admin, silahkan kontak nomor admin dan bergabung dengan kita. Lalu misalkan kalau Anda butuh dipandu secara offline, Anda juga bisa mendaftar ke admin untuk nanti saya bisa pandu Anda untuk mengerti dunia keuangan ini, ya, terutama di kripto, ya, karena saya spesialis di kripto, teman-teman, ya. Kalau forex gold, oke lah, saya agak paham, tapi saya tidak masuk dunia itu. Kalau saham, saya juga tidak masuk ke dunia itu, ya. Oke, mungkin sampai di sini sharing saya untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi video yang memberikan Anda gambaran supaya Anda tidak jatuh, tidak rugi, tidak banyak habis uang untuk sesuatu yang Anda tidak mengerti tapi Anda masuk. Ya, kalau Anda sudah terlanjur, maka stopin dulu kalau bisa semuanya. Ya, kalau investasi mungkin masih nggak apa-apa, tapi kalau yang trade, apalagi future trade, ya you better stop dulu, Anda better stop dulu, dan better you learn first from us. Kayak gitu. Oke, kita akan ketemu lagi video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.